Pokoknya dia itu milik gua. Ya, jangan ngambil sembarangan ya. Lu pilih kayak banyak laki-laki di dunia, kenapa mesti dia sih? Gini Ce, permasalahan kan dia telepon, gak enak dong kalau kita nggak jawab. Alah emang lo gatel aja, ngapa? Udah tahu itu nomornya dia, udah tahu dia milik gua, kenapa lo angkat? Enggak, begini permasalahannya kan dia bilang katanya halo apa kabar, kita jawab dong baik-baik gitu. Nggak tahu kalau ternyata Cece lagi ada. Ya kenapa? Kenapa mestinya kan? Telepon dulu dong, telepon saya dulu. Ini kok dia telepon gua ya? Ada apa ya? Itu emang lu gatel aja. Bukan masalah gatel, Ce. Kita pengen kawin, Ce. Lo udah kawin berapa kali? Eka belum pernah. Oh iya, Ibu-ibu, ayo kita syuting ibu-ibu. Oh iya. Syuting. Nggak ada take 2, kita udah bagus tadi. Kamera oke tadi ya? Udah kayak oke semuanya ya. Wah, tepuk tangan dong. Halo keluarga campur-campur. Ketemu lagi sama Mama Ira dan seorang idola saya, ya luar biasa. Juara banget aktingnya, aktor yang luar biasa buat saya dan guru saya juga, Ingrid Wijanarko. Jangan kaget kalau tadi itu jadi sebagian dari part kita berakting, iya kan? Tapi kalau mencari suami emang Eka bener cari suami. Kira-kira ada yang mau nggak ya Eka? Buktinya ya udah cari, udah dapet. Kagak ada lagi, mendingan Eka nggak usah nyari, oh, iya, ya bener. kan? Effort untuk itunya ngapain buang-buang waktu? Kenapa jadi diomelin sih? Padahal juga pernah cari. Iya, Ingrid Wijanarko, thank you. Senang banget Mama Ira ketemu lagi dengan seorang Ingrid Wijanarko. Bicara seorang Ingrid Wijanarko adalah seorang yang betul-betul luar biasa. Saya tidak melulu mendampingi perjalanan karirnya seorang Cece. Saya panggilnya Cece Ingrid, Ceing. Tapi yang saya tahu persis, beliau memiliki satu dedikasi yang luar biasa terhadap industri perfilman Indonesia. Juga memiliki latar belakang pekerjaan yang juga tidak jauh berbeda dengan profesi seorang aktor. Dan masih banyak lagi. Saya nggak mau panjang lebar, saya mau ngoceh aja langsung nanya, ngobrol. Cece, thank you for coming. Sama-sama. You look so gorgeous, beautiful as always. Ya kan? Ya Allah. Dia lupa umur berapa? Umur berapa? Pokoknya Cece always in my heart. You too. Ya Allah, Ce. Masih sibuk banget ya sekarang acting. Sibuk itu relatif ya. Kadang-kadang kalau nggak sibuk, kita menyibukkan diri supaya kelihatan kalau sibuk begitu kan. Iya benar. Sama juga biar kita nggak bete dong. Oh iya benar. Menyalurkan bakat dan hobi, ya kan? Apalagi menjemput rezeki. Menjemput sih enggak ya, maksud aku mengisi waktu-waktu itu kalau emang jobnya nggak ada, ya bongkar rumah ngapain ngepel berkebun apa gitu ya Ce ya? Itu kan refreshing loh. Untuk seusia kita tuh memang perlu banget seperti ini. Gua aja kali kan. Salah lagi. Kalau iya kan masih happy, kalau itu kan tiap hari. Yeah. Apa kata sefu deh? Sefu luar biasa. Nama si, Apean ini ada apean, ya kan. Luar biasa, Cek. Film terakhir apa, Cek? Judulnya Anak Titipan Setan. Anak Titipan Setan. Nggak usah pada sedih dibilangin Anak Titipan Setan. Ini judul film. Judulnya Anak Titipan Setan. Kenapa setan ke kita? Kenapa setan ke kita? Kamu yang nanya. Oh iya, jangan gitu Anak Titipan Setan. Panjang banget terusannya kemari. Luar biasa, tetap horor ya genrenya ya. Iya sebenarnya jangan dibilang tetap, kebetulan masih horor begitu karena memang industri film di Indonesia lagi seru-serunya horor, tapi walaupun drama dan kisah-kisah anak muda juga banyak begitu ya. Ya puji Tuhan alhamdulillah lagi naik lagi kan film. Bersyukur. Senang banget. Kerja semangat ya kan. Industri film Indonesia sedang berjuang kembali menata ya di atas kakinya sendiri, walaupun di dalam masalah tentang persaingan perfilman itu pasti susah banget ya kita hindari ya. Dan kadang-kadang juga kita juga harus mengakui walaupun sekarang kita senang gitu ya, banyak ada beberapa yang lebih dihargai di luar ketimbang nggak dikasih penghargaan di sini, tapi banyak yang dapat penghargaan di luar begitu ya. Curcol. Dia pada sedih. Teman-teman sama-sama main di industri tuh dengerin tuh. Cece udah ngomel lagi. Filmnya bagus.
Tapi begitu pas tayang cepet banget turunnya, Cek. Cepet turun atau nggak dapat penghargaan gitu Iya, kan nggak ya. dapat penghargaan. Salah Makan, ngapain lu? Ada apaan sih hari ini? Nggak enak hati banget ya kan? Pelangi engkau tetap aja. pelangi. Kita mah tetap makan. Punya. Kenapa mesti diet? Nggak Yang usah. penting hati senang, sukacita. Luar biasa, Itu dengar Teti. imunitas yang paling Delila, tinggi. denger. Imunitas, ya Iya, kan? Oke. Bener. Cek, berkecimpung di dunia entertain sejak kapan? Kalau boleh menyinggung tahunnya lah. Gitu. Kaki gua. Apalagi sih? Astagfirullahaladzim. Boy, dilipat kakinya. Ya Allah. Allahu Akbar. hilang. Aduh, di umur berapa sih dia main-main di mari? Astagfirullah. Apa ya? Saya bersyukur karena dari SD menjelang SMP kelas 1 gitu Iya. lah ya. Itu sudah bermain teater gitu ya. Kalau dulu tuh gelanggang remaja tuh sangat berfungsi, Kak Ira. Kita sedih juga ya kadang-kadang sekarang kenapa gelanggang Tidak remaja dimanfaatkan. tuh nggak berfungsi seperti dulu. Oke, sudah banyak mall atau sudah banyak tempat-tempat olahraga yang lain. Tapi sanggar-sanggar itu dulu tuh lahir dari gelanggang-gelanggang remaja dan banyak artis Indonesia atau pekerja seni Indonesia yang lahir dari gelanggang-gelanggang remaja. Itu bener banget. Karena itu kan merupakan satu wadah ya, satu tempat. Ya nggak sih? Yang sudah disiapkan sedemikian rupa untuk mengeksplor apa yang kita miliki. Ya nggak sih? Mau berkesenian, mau berolahraga dan segala macam. Betul. Ayo dong, yang main dong. Bener. Kak, tunggu dulu. Kan kalau kita makan tuh harus sopan ya, Kak ya. Agak ada. Ini apa lihat, sih? Kak, lihat deh. Kan, Oh. kalau ibu saya ngajarin. Oke, colek. Salah. Itu aku. Terbalik, Ibu. Aduh, ya Allah, Cece. Udah nggak usah kerja aja kita hari ini ya, nontonin dia aja, ya Ya kan? udah, yang kecil ini. Yang kecil Tapi aja. juga kan gini katanya kan kalau kita ketawa atau kita ngomong kalau jangan terlalu besar. Nggak boleh. Kalau mulutnya. main-main, dua jari kita, push iya. ya kan? Kalau Ya, makan, jangan. nggak boleh gitu dong, Cek, nggak enak. Plastik ya Allah. Ini udah begitu banget deh. Nah ya jadi gelanggang remaja itu. Jadi Sejak masih muda dari ya? situ saya sudah di sebuah sanggar namanya Sanggar Arena Kula. Masih ada nggak tuh? Babynya Sanggar Prativi, ingat zaman dulu ada Masih Sanggar ada. Prativi. Ya Allah, Iya. banyak banget yang dilahirkan di situ. Pintu teater 3 susah dibuka. Pintu teater 3 Susah, belum belum dibuat. dibuka. Belum dibuat. Benar. Itu Mbak Maria Untu. Maria Untu. Itu angkatan saya. Jadi Luar di biasa. Sanggar Prativi itu. Jadi dulu tuh sandiwara Radio. Oh, Tuh. sandiwara radio tuh ya kan. Sahur Pasir sepuh. di laut. Berapa sinetron yang udah bikin sama Cecep? Aduh, ya minimal 50 deh, nggak usah bilang maksimalnya, minimal 50 aja. Kebayang gak sih sinetron 50 episode, 50 judul? Itu 50 judul belum subnya ya. Kan kalau satu judul kan suka ke 100, ke 150, ke berapa episode. Episode. Ini ini judul besarnya Judul aja. besarnya Itu 50. juga film juga gitu. Iya. Coba Kika mulai usaha 50 episode buat Mama Ira. Kika mantap. itu kiri dan kanan. Iya, benar. Kiri dan kanan. Kika, kan kalau ada foto Kika, Ira, Ingrid itu. Oh iya. Kan dari kiri ke caption kanan. of the picture. Ini pelajaran Kika. Iya. Tar dulu nih tulisannya cepet banget. Oke. Ini ada pertanyaan. Mata masih oke. Mata masih oke. Hebat, tapi ada minus plus. Ada lah minus, tetap ya usia ya. Yes, tetep. Kalau ngelihat lagi makan di restoran ya kan, gaya boleh begini, ya kan. Giliran baca menu. Set begitu baca menu, ada yang ada gambarnya nggak Mas? Pakai foto ada nggak? Yang pakai foto. Lihat foto. Handphone aja. Eka. Handphone. XL apa sih? Font? Font besar. XL atau apa? Diperbesar. Terus teman-teman, Jojo abang nggak kurang gede. Nanti kan kalau kebaca, gue kagak ada rahasia. Lu pada mau baca kan kiri kanan bisa baca. Iya benar. Biar nggak ada rahasia supaya lo jatuh kasihan, misalnya tolong dibayarkan cicilan belum di, jadi lo kasihan, jadi siapa tahu ngasih gua gitu. Boleh juga nih begini ya, kita gedein aja gitu ya. Iya kan? Bener. Bener Cek, nanti kalau Eka mau ngomong Pak Kika ya kan Cek, Eka gedein aja tuh font, ya kan, gedein. Ya nih buat semuanya nih, kira-kira agak mau nagih ke suami gitu, para suami, Gede agak aja. gedein aja, deket-deketin dia, agak tulis. Tuh apa, Kayaknya saya belum setoran, dapet. bulan ini belum masuk tagih. Gitu ya Cek ya. Iya, betul. Oke, kayaknya butuh belanja apa ya, setoran Bu, bener ya. Next.
Kenapa tertarik dengan genre horor? Saya tidak tertarik, kebetulan tawarannya ada. Dan seperti yang tadi kami sudah sampaikan, sebagai seorang aktor kan seyogyanya ya. Bisa bukan ke Semarangnya, ke seyogyanya ya. Kelebihan. Nggak boleh gitu dong. Apaan sih nih? Ya udah deh, terserah mau jawab apa aja gimana. Kopinya sepahit hidupku. Pahit sepahit hidupku. Kelar hidup lo ini. Jadi tadi apa? Balik lagi? Iya, kenapa genre itu? Karena Karena ini sebagai seorang aktor, dia harus seyogyanya apa aja. Dan saya bersyukur bahwasanya saya pernah drama, komedi, ya bisa bermain di drama yang juga ada namanya, judulnya komedi yang juga ada namanya, main jadi orang gila juga udah pernah begitu kan ya. Ada dua hal yang mau tanya. Ada pengalaman khusus nggak pada saat genre horor sama yang jadi orang gila? Wow, setiap peran seharusnya mempunyai treatment yang khusus ya, Yes, dipelajari dengan khusus. Ketika kita menjadi orang gila, ya tentu saja kan ada survei nggak, ngobrol gitu atau ya gimana? referensi. Dan bisa bayangkan ketika saya memerankan itu belum ada gadget ya, Iya. gadget. Set deh, ini orang kalau ada matinya. Terus Jadi kan harus dengan perpustakaan, dengan apa dan lain Yes. sebagainya Iya begitu. RSJ atau apa itu kalau nggak salah di film Joshua and Joshua Ah, kan iya, saya iya. menculik si Joshua-nya Iya, waktu betul, kecil. betul. Nah kemudian kalau horor apalagi, tapi kembali lagi bersyukur kalau di teater dulu kan kita diajarkan apa mimik gitu ya. Jadi kalau rasa Artikulasi, takut fokus, apa iya. yang, nah itu yang mungkin yang ada perbedaan antara pemain instan dan yang dari teater. Maaf ya. benar. Ntar dulu ya, jangan nanya dulu yang ini. Penjelasan yang tadi instan tadi, pemain-pemain instan. Mari kita bahas secara terbuka, ya kan? Jangan nunjuk dong. Atau enggak instan? Oke, Yang instan. sekarang instan. Sarange. Ini apaan sih sebetulnya? Iya kan? Jadi kita ini Sarange opo, sarange manu, sarange. Oh, iya. Sarange di mana? Di atas pohon ya. Sarange. Oh iya. Terus instan. Pertanyaan suka lupa nih model kayak gitu. Instan. Para pemain instan, ya kan? Yang kadangkala, saya koreksi, kadangkala mereka kurang begitu aware, notice atau mungkin juga self of belongings ya terhadap pekerjaan dan peran. Ini kadang-kadang suka membuat kita menjadi kendala. Setuju nggak sih? Setuju, karena kalau kita bicara soal film, satu frame aja ya. Anggaplah Anda si Nana ya. Nana dan Sayap gitu. Si Nana nggak sejiwa dengan saya atau keprofesionalnya berbeda, tapi kita harus didamai satu frame. Ya. Kalau saya pribadi, saya sangat tidak ingin satu frame itu ngelihat kok misalnya kitanya bermainnya oke, tapi yang satu nggak mau, karena yang dijual kan satu frame, bukan solo karir kita berdua. Iya, harus ngeblend, harus ada ininya, apa ikatannya. Benar, nah itu ya itu karena instan, karena mungkin juga nggak tahu perbedaan di mana kita harus takut dan di mana kita harus tersenyum, di mana kita harus sedih tanpa keluar air mata. Berarti kalau kita sering banget mengadakan yang namanya reading, workshop, itu tujuannya adalah supaya kita nyatu, ngeblend, Betul. saling mengerti satu dengan yang lain pasangannya. Iya kan? Betul. Oke. Dan kalau kita di casting, di barat pun you just name it, mau pemain terkenal apapun, ada satu film besar yang mereka di cast. Di casting juga, bukannya penunjukan gitu. Saya sering kok di casting dan saya tidak mendapat. Saya nggak keberatan. Kalau nggak mendapat itu belum tentu karena kita tidak jelek. Betul. tapi tidak cocok dengan perannya atau karena teknis. Misalnya, wah ini harus bela dirinya harus banyak. Ce, udah nggak ada waktu, Ce. Paling nggak basic silatnya harus ada, udah nggak ada waktu. Pokoknya semua nembangnya apanya Ce udah cocok, tapi kita harus cari yang bisa gitu lah, kurang lebih. Iya, setuju banget. Banyak ilmu nih hari ini yang kita dapetin, ya nggak sih? Banyak ini ngomong fulus lagi, luar biasa. Tapi segala ilmu yang disampaikan oleh seorang ibu Ingrid Wijanarko atau Cece, pujaan hati saya, idola saya ini, itu bener banget. Bener, sebenar waktu saya menikmati ketika
Kakak Ira ini dulu juga bagaimana, dan sekarang itu nggak ada perbedaan ya profesional. Walaupun dulu penyanyi cilik misalnya, gila beda banget. Apaan nih bedanya nih? Manajemennya. Oh iya benar. Manajemennya, profesionalismenya tuh beda dengan sekarang. Ya. Maaf, saya tidak menyamaratakan semuanya, tapi kadang-kadang orang tua terserah anak yang nggak bisa begitu. Banyak pemain-pemain terkenal yang cilik terutamanya takut dia bete, jadi apapun diberi. Nah itu kesalahan besar. Oke, padahal orang tua tetap harus mengelit ya, itu semua ya. Setuju. Oke, ngelit bukan berarti melarang, tetap memberikan space atau ruang gerak. Yang penting adalah kenyamanan pada saat bekerja dan tidak mengurangi esensi dari tugas dan kewajiban si anak itu sendiri. Betul banget, nama lu siapa? Nama gue Ira Maisupa. Nah, saya beri contoh. Joshua, Tina Tun. Dulu orang tuanya atau omanya kalau Tina Tun, mereka selalu hadir setelah jam sekolah. Nggak ada tuh yang namanya homeschooling, maaf ya, gitu. Okay. Sekolah is sekolah, begitu kan. Mau terima, saya bermain di sini ya after school, dan ternyata diterima kok dengan produsernya gitu atau sutradaranya. Jadi sekolah jalan, karir jalan, begitu loh. Hebat. Seorang Agnes Monica, dari muda seneng nyanyi, tapi dia bintang kelas di sekolahnya, gitu kan? Iyalah, pinter-pinter lah. Itu loh maksudnya. Pinter di kelas, pinter di lapangan, pinter di mana-mana, ya kan? Masih dia demen banget nanya antagonis. Bagaimana cari antagonis? Itu pernah dimusuhin nggak sama orang-orang? Cuman gara-gara pernah ada antagonis. Saya sebetulnya Ibu Ingrid Wijanarko, dia jangan kayak begitu ya, nggak enak kan? Sebetulnya saya 50-50 ya, nggak terlalu antagonis kan? Kadang-kadang protagonis juga dia. Iya, ya makanya saya bilang 50-50. Kadang-kadang sih maksudnya sering gini ya, kalau dulu saya itu dekat sekali dengan anak-anak begitu ya. Apalagi ketika setelah film Joshua. Tapi saya bersyukurnya anak-anak itu nggak takut ketika melihat si nenek-nenek itu ngambil si Joshua gitu ya, Joshua bayi. Tapi ketika saya jalan-jalan misalnya di sebuah departemen store atau anak-anak kecil banyak, mereka selalu gini, nenek gila, tapi dan nggak apa-apa dong, dan itu nggak apa-apa dong. Takut. Loh, berarti kan sebagai seorang nenek gila sudah berhasil memerankan karakter itu, kurang lebih kurangnya di status itu part of dari resiko seorang pemain. Kurang lebih. Oke, aku pengen seperti Ingrid Wijanarko, aku bisa berperan antagonis, protagonis dan lain sebagainya. Nanti aku pengen juga menjadi orang sesukses Ingrid Wijanarko. Tepuk tangan dulu dong. Bisa semuanya loh. Ibu Ira kalau udah jadi juri, itu dahsyat sekali dan make sense. Kan kita kalau memberi himbauan apapun juga harus make sense. Karena apa? Anda mempunyai pengalaman gitu. Experience is the best teacher. Artinya apa tuh? Dilarang merokok di sini. Oke. Nanti tulis ya. Experience is the best teacher. Dilarang merokok di sini. Baik. Apakah seniman menjadi impian dirimu? Menjadi seorang seniman itu apa? Sebuah impian. Kalau saya bilang itu bukan impian saya, tapi saya dilahirkan menjadi pekerja seni karena dari kecil aim saya atau minat saya sudah di main teater segala macam. Jadi itu bukan mimpi, in blood. Oke. In blood. Oh, hold on. Si blood itu tadi kita lupakan dulu. Sekarang kita tanya, kalau memang pekerja seni ini apakah terjadi turun-temurun dalam sebuah keluarga? Apa almarhum Bapak Bambang Wijanarko atau dari mama atau dari keluarga atau? Iya, ayah seneng nembang, seneng dengar wayang kulit di radio transistornya 2 ban itu. Transistor. Ya. Dengarkan transistor. Radio. Iya, Ya. transistor. Itu 2 ban. 2 ban. Terus ibu suka menyanyi paduan suara di gereja. Jadi memang turun temurun demikian. Oke, adakah dari keluarganya Cece selain Cece? Tidak ada. Nggak ada, cuma Cece aja. Saya. Gitu. Oke, sip, top banget deh. Sekarang kita mau nyinggung sedikit tentang IWAS, Ingrid Wijanarko and Associates. Masihkah berjalan saat Masihkah kau ingat sayang? Pertanyaan nggak begini tadi pertanyaan. Masih? Masih ya? Iya, masih bener. Kok masih bener kita yang jawab? Cek, gimana IWAS ya? Apa kabar? Jadi event planner atau event organizer itu memang saya dulu tuh
masih hitungan jari begitu. Kalau sekarang kan anak muda siapa aja tiba-tiba jadi WO, party planner. Iya, benar. Ujuk-ujuk dapat job, nah uang itu yang dipakai untuk menjalani job itu. Padahal seharusnya nggak gitu. Misalnya kita punya vendor banyak, kita harus membayar vendor, bukan berarti kalau kita belum dibayar sama klien atau klien, terus tunggu dulu ya, gue belum dibayar. Dia kan nggak berhubungan sama klien ya, yang berhubungan sama klien. Nah itu kurang lebihnya demikian. Sabar Bu, ya. minum dulu. Ya. Sabar Ibu. Salah lagi kan kelewatan. Nah jadi dulu kami menangani. Tapi saya spesialisasi Any kind of event atau indoor gitu ya. Jadi dulu itu kami tuh berjalan seiring, nggak susul-susulan. Kalau misalnya ada acara outdoor, boleh nggak menghubungi misalnya Mas teman Lox Lebor atau Gio atau siapa? Mbak Rininu. Iya. Nah mereka jago begitu, ini nomor teleponnya. Ya, berbagi. Kalau dulu tim teman-teman IO, betul saya juga tahu karena saya pernah berkecimpung di bidang IO dan saya kebetulan juga PR manager dari salah satu venue terkenal di Jakarta. Sering banget mendengarkan Cece Ingrid Wijanarko dengan Iwas. Tunggu bentar, orang nanya Iwas tuh apa sih? Jadi tadi kita udah belajar pendalaman karakter apa segala macam. Menurut Cece, apa sih lebih kurangnya atau apa yang tapi apa yang perlu dilakukan ya bagi para pendatang baru, para siapa saja yang merasa menjadi aktor, aktris ya, agar tetap konsisten dalam bidangnya dan memiliki kualitas. Aku garis bawahi, kualitas seorang aktor yang bagus. Menurut Cece seperti apa?